Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Maria. Pada siang hari ini saya mau menyaksikan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan lewat mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Latar belakang saya dari kecil, papa saya seorang pendeta ya. Dia ke gereja Protestan ya. Dan dia ditempatkan waktu saya lahir itu di Gereja Sion di Jakarta. Kemudian dia dipindahkan tugas ke kota Sukabumi, ke Gereja Bethlehem di Sukabumi. Nah, masa-masa kecil saya memang saya tinggal di Pastori. Dan kemudian setelah saya kelas 4 SD, ayah saya tidak lagi bertugas di gereja itu, kemudian memilih menjadi seorang penginjil ya. Jadi memberitakan firman Tuhan ke gereja-gereja yang mengundang ayah saya seorang pendeta. Nah, seperjalanan hidup saya mengalami hal-hal yang ajaib ya menurut saya, karena saya pikir awalnya saya di gereja Injili ya Protestan itu sampai saya berumur kira-kira kelas 4 ya. Nah, kemudian setelah ayah saya tidak bertugas lagi di gerejanya, kami oleh mama saya diajak ke gereja Pentakosta ya, sekolah minggunya. Waktu itu kan masih kecil ya. Kemudian juga ada ke gereja Injili Protestan, gereja Sidang Kristus dekat alun-alun di Sukabumi. Nah, kemudian saya juga rindu haus untuk selalu di mana ada KKR, mungkin ada gabungan gereja-gereja sekota. Bahkan kadang kita ke Jakarta ya naik bis untuk pergi ke KKR, ke Istora. Jadi dari kecil saya udah sering ke gereja-gereja ya. Itulah kehausan, kerinduan saya untuk selalu berada di rumah Tuhan ya. Dan saya percaya saat ini Tuhan memakai semua gerejanya menjadi satu tubuh Kristus yang tidak tercerai berai ya, tapi terus akan menjadi kesatuan di mana gereja semakin disempurnakan menjadi tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepala ya. Saya percaya pada akhir zaman ini Tuhan akan berikan kesatuan hati, kesatuan roh bagi gereja-gereja yang memiliki kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus akan menyatu. Nah, saya mau menceritakan bagaimana pengalaman saya untuk mendengarkan suara Tuhan. Diawali saya waktu itu berusia kira-kira 21 tahun ya. Saya bekerja di Jakarta. Nah, kemudian pada waktu itu saya memang mengalami masa kekosongan ya, kekeringan ya. Ibaratnya satu hati yang hampa dan kosong ya. Dan kemudian saya disuruh adik saya untuk kamu coba deh ke satu gereja ini di Karsa Pemuda. Itu katanya gereja baru deh, saya datang. Nah, kemudian pada waktu itu saya datang di doa malam Jumat malam ya jam 7. Nah, setiap saya datang, saya nangis. Kayak di zaman hancur hati ya, gegerungan nangis, keras gitu. Setiap datang begitu lagi, hampir kira-kira sebulan. Adik saya aja bilang, kenapa sih kamu nangis begitu keras gitu kan. Terus saya bilang saya juga nggak tahu, karena saya juga rasanya nggak mengalami masalah atau problem, kok saya bisa nangis begitu rupa ya. Nah, itulah saat dimana Tuhan menghancurkan hati saya ya selama sebulan itu. Nah, kemudian saya pikir ya udahlah, pergi ke gerejanya minggu, karena kita mau coba minggunya gimana ibadahnya di situ. Nah, pada waktu saya datang minggu itu, saya termasuk heran ya, maksudnya kiri kanan kok kayak berbahasa apa gitu ya, kayak berbahasa roh ya, kalau zaman sekarang bilang kan berbahasa roh ya. Waktu tahun 91 itu saya belum banyak orang yang menerima baptisan Roh Kudus ya, termasuk saya waktu kecil juga nggak pernah dengar adanya bahasa roh waktu saya di Sukabumi ya. Dari SD, SMP, SMA saya belum pernah dengar ya orang berbahasa roh terus terang. Dan waktu di Jakarta itu pada waktu umur 21 tahun, nah saya baru dengar orang berbahasa roh di gereja di Karsa Pemuda itu. Nah, kiri kanan berbahasa roh, saya sampai merinding loh, terus terang saya merinding takut gitu ya. Ini benar gak ya Tuhan, bahasa roh tuh ada gak gitu? Kalau dari Tuhan saya mau, kalau dari setan saya gak mau, saya takut, saya bilang gitu ya, dalam hati saya ngomong gitu. Nah, kemudian karena saya tahanin untuk
sampai selesai kebaktian, tadinya udah mau meninggalkan bangku gitu, takut gitu kan, tapi saya tahanin sampai dengar firman Tuhan. Hamba Tuhannya sungguh-sungguh mengena di hati saya. Jadi saya, waduh enak ya ini firmannya mengena, menyentuh hati gitu kan. Jadi setiap minggu saya datang lagi beribadah ke gereja itu ya. Nah kemudian saya banyak dengar dan juga saya banyak baca buku rohani ya. Ada Benny Hinn, waktu itu banyak bukunya lagi, top-topnya ya, tahun 91 itu, tentang Roh Kudus, Selamat Pagi Roh Kudus, juga buku Benny Hinn, dan banyak buku saya baca juga. Kisah para rasul ya, di dalam firman Tuhan kisah para rasul ada tentang Roh Kudus. Jadi saya baca, oh iya bener nih, ada nih, berarti baptisan Roh Kudus ada, itu baptisan kuasa Tuhan. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya minta deh, saya bilang gitu, saya doa 6 bulan untuk minta dibaptis Roh Kudus, untuk dipenuhi. Setiap hari saya doa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, kalau Engkau tidak memenuhi aku nggak sanggup lah menjalani hidup di dunia ini, saya bilang gitu. Karena saya tahu tuh kedepannya akan terjadi hal-hal yang gimana kita bisa lemah ya, iman kita ya. Jadi pada waktu itu ada doa malam lagi ya, setelah 6 bulan itu ada doa malam lagi. Nah saya ikut tuh, mungkin kira-kira berapa ratus orang yang ikut doa malam itu ya. Nah kemudian pada waktu itu hamba Tuhannya bilang, siapa di sini yang belum terima baptisan Roh Kudus? Terus saya bilang, dalam hati di saya nih, saya angkat tangan sendiri ya, di tempat ya, nggak lewat penumpangan tangan. Jadi pas saya angkat tangan nyanyi haleluya, haleluya, haleluya itu, terus saudara tahu ada seperti setrum yang turun dari atas ya, ke atas kepala saya sampai ke seluruh tubuh saya. Itu getarannya hebat ya, keras gitu ke tubuh saya. Jadi saya sampai tiba-tiba lidah saya meluap-luap, itu bahasa yang baru, meluap-luap, langsung kata-kata ya, langsung perkataan yang saya tidak mengerti ya, berkata-kata bahasa roh. Tapi hati saya damai, sejahtera, sukacita sekali. Itu pengalaman seumur hidup saya yang tidak pernah saya lupakan ya, pengalaman rohani, pengalaman supranatural. Memang Tuhan itu ada, Tuhan itu memenuhi bejana roh, jiwa, tubuh saya dengan rohnya penuh, saudara. Jadi itulah awal permulaan saya masuk dalam dimensi roh, di dalam alam supranaturalnya Tuhan. Karena semenjak itu saya mengalami banyak pengalaman, banyak kesaksian yang Tuhan berikan secara supranatural. Gak lama saya menerima baptisan Roh Kudus, saya pada suatu hari waktu saya dalam pekerjaan itu off ya, maksudnya cuti gitu ya, 1 hari dalam seminggu, 1 hari cuti. Nah saya berdoa siang-siang. Waktu saya berdoa, kadang saya berdoa bahasa Indonesia, kadang saya berdoa bahasa roh. Nah kemudian tiba-tiba saudara, itu saya nangis, hati saya berkata, Tuhan jangan Kau pernah tinggalkan saya Tuhan. Jadi ada satu perasaan di hati saya, takut Tuhan tinggalin saya gitu. Jadi saya bilang, Tuhan Kau jangan tinggalin saya. Jadi saya hancur hati, saya nangis lama juga ya. Nah kemudian tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya doakan, biasanya saya merem ya, nangis. Terus saya kaget gitu, melek, saya buka mata, saya menoleh ke kiri, saya menoleh ke kanan, ini suara siapa ya? Karena seruangan itu, ruangannya cukup besar ya, keras, maksud suaranya itu terdengar jelas, keras ya. Saya pikir ini suara siapa ya, saya pikir gitu kan. Terus saya ingat lagi, saya di kamar ini sendiri ya, pintu sudah saya kunci. Ini suara siapa ya? Tadi saya pikir ada orang gitu loh. Jadi saya menoleh ke kiri, menoleh ke kanan gitu. Tapi kemudian Roh Kudus di hati saya bilang, kayaknya firman Tuhan ini ada di Alkitab gitu. Jadi saya cari di Alkitab, maksudnya ada nggak perkataan ini gitu ya. Kemudian saya menemukan di dalam Matius 28 ayat 19 yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dan ujungnya itu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi saya, oh ini berarti
suara Tuhan Yesus yang berbicara kepada saya audible ya. Jadi saya simpan di hati saya ya, perkataan audible Tuhan Yesus itu sampai saat ini. Nah, kemudian baru saya bisa menyaksikan kepada saudara-saudara semua, dan saya percaya itu kejadiannya hampir 30 tahun yang lalu, udah cukup lama. Jadi saya pikir, oh ini saatnya, waktunya kedatangan Tuhan udah semakin dekat, udah semakin singkat ya. Jadi dengan kesaksian ini saya mau memberitakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Kita ini sebetulnya sudah di penghujung akhir zaman. Jadi dengan kesaksian ini saya rindu semua kita yang anak-anak Tuhan, ayo berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan sampai kita terhilang atau iman kita lemah dengan keadaan situasi yang semakin menekan, terjepit ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berbicara sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi seringkali anak-anaknya itu menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan ya. Kayak saya juga sebenarnya berpikir, sebetulnya Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya, tetapi sayanya yang kadang-kala menjauh dari Tuhan. Lama-lama ada jarak dengan Tuhan sehingga iblis ambil celah ya. Jadi anak-anak Tuhan, mulai hari ini ayo kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan sampai kita lengah, karena si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia hendak mencuri apa? Mencuri keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan. Tuhan masih berbicara sampai hari ini, bisa lewat audible, kebanyakan banyak lewat firman Tuhan. Jadi saya sarankan semua saudara yang mendengar video ini rutin baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah roh, makanan rohani kita. Karena Tuhan bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga, yaitu firman Tuhan yang sudah jadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia berikan firman-Nya untuk kita makan setiap hari, sehingga manusia roh kita kuat, manusia roh kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, percaya kita makin berakar kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mulai hari ini rutin setiap pagi bangun dalam doa, pujian, penyembahan dalam firman Tuhan. Nah, saudara nanti suatu hari bisa dibukakan telinga roh kita, mata roh kita ya, dan juga hati kita, pikiran kita dibukakan untuk mengerti akan firman Tuhan. Jangan malas, jangan kedagingan ya, ngantuk, tidur, ayo seret kedagingan kita. Karena waktu Tuhan sudah dekat. Jangan sampai kita mengikuti kedagingan terus, tapi kita harus mengikuti roh. Matikan kedagingan kita, ikuti keinginan roh, maka engkau akan hidup. Firman-Nya berkata demikian. Oleh sebab itu saudara, Tuhan masih berbicara hari ini, bukan hanya kepada saya, tapi Tuhan akan bukakan alam supranatural yang lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Karena kita tahu si iblis pun berbicara di akhir zaman ini, hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan khususnya anak-anak Tuhan ya. Jadi kita ayo, sekarang ini akan ada peperangan yang dahsyat di akhir zaman ini. Jangan sampai kita masih bayi-bayi rohani yang hanya susu, yang makanan lembek ya, tapi kita harus makanan keras, dididik dengan keras oleh Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk dididik, diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita menjadi alatnya yang mulia. Dan saya percaya lewat pesan Tuhan, lewat audible itu, jangan jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan, sampai kita bisa berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati, dari roh ke roh. Seringkali Tuhan berbicara bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat pujian, bisa banyak hal, bisa melalui hamba-hamba Tuhan, bisa dari YouTube firman Tuhan, pujian, maupun juga dari kelimpahan jawatan ya. Ada jawatan rasul, nabi, jawatan penginjil, gembala, maupun pengajar. Itu akan memperlengkapi semua anak-anak Tuhan untuk bertumbuh dewasa. Kalau kita tidak bertumbuh berbuah, Tuhan tidak menyayangkan kita. Tuhan bilang, engkau tidak berbuah, tidak didapati buah dalam hidupmu, Tuhan akan tebang dan kita akan mati, kering, dan akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Jadi ingat, Tuhan itu punya kasih dan Tuhan juga punya kuasa.
Ya, saudara, mari kita melekat kepada Tuhan sebagai sumber kasih, dan Tuhan masih berbicara dalam kehidupan kita. Mari kita, channel kita harus klik dengan Tuhan ya. Jangan sampai beda, channelnya belum pas hingga suara Tuhan samar-samar tidak terdengar ya. Dan juga jangan iman kita atau roh kita lobet ya. Seperti HP kalau lobet ya mati ya saudara. Demikian juga kita cas terus di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam doa, dan di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lainnya, saling membangun ya. Api dengan api akan menyatu jadi satu kobaran api unggun yang besar menyala-nyala ya. Karena kita ini seperti suluh yang menyala terus bergabung dengan teman-teman maupun dengan saudara-saudara seiman maupun dalam keluarga. Walaupun di lockdown ada corona ini, terus adakan mesbah yang menyala-nyala dalam rumah tangga ya, menjadi satu pujian penyembahan dupa yang harum yang naik ke tahta Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara semua yang mendengarkan YouTube ini, dan percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini dan juga hari-hari selanjutnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap pendengar yang mendengar kesaksian ini ya Tuhan. Hamba percaya mereka mempunyai kerinduan, kehausan, kelaparan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan telinga mereka dibukakan untuk mendengar suara Tuhan, dan mereka punya hati yang sungguh-sungguh tulus, hati yang murni, hati yang mau dididik, hati yang mau diajar oleh Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir melalui video ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Ada satu kerinduan, haus dan lapar, aku transfer spirit melalui doa ini dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka mendengar suara Tuhan. Mereka boleh tahu itu Tuhan yang berbicara melalui berbagai hal, berbagai kejadian, dan juga Tuhan berbicara sampai hari ini. Biar roh mereka terbuka, terhubung dengan Tuhan pada waktu mereka sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Maka Roh Kudus sudah ada di dalam hati mereka, dalam hati saudara dan hati saya. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena Roh Tuhan itu hidup dan nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena domba-domba akan mendengar suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.